Ya saya rasa yang mengetahui apa sih? Yang nggak ada. Cuma tadi Jubrino mengatakan kepada saya, katanya saya tahu sebenarnya, sengaja saya membohongi kalian karena Jubrino tidak ingin jika pelakunya ketemu malah justru si Nenek Parmi malah cintanya kepada si pelakunya, meminta pertanggungjawabkan. Sedangkan urusannya Jubrino terhadap Parmi hanya urusan cinta saja sebenarnya. Sayang, takut kehilangan. Kurang lebih seperti itu, Tuan Bino. Jubrino mengetahuinya. Iya. Sebenarnya di sini ada dua kemungkinan yang dikatakan Jubrino itu. Bisa juga memang dia mengetahuinya, bisa juga dia memang hanya membohongi kita lagi. Tapi seperti ini saja di sana. Saya ingin berbicara dengan Jubrino. Jika memang Jubrino benar-benar mengetahui ataupun sudah mengetahui siapa pelaku dalam penganiayaan ataupun pelecehan terhadap Parmi itu, saya akan tanyakan langsung terhadap Jubrino di sana. Ya, harus saya panggilkan. Cuma mohon bersabar jika berbicara dengan Jubrino, Tuan Bino. Dia mempunyai sifat dan karakter yang kayak gitulah. Baiklah di sana. SDM-nya kurang. Malah kelebihan mas. Oh, kelebihannya. Tadi udah diusir lagi. Sebenarnya udah ini malah ya. Dihapus tapi dijelasin lagi gitu. Jubrino, Allah. Sombong wong. Tabrak mau minggir-minggir. Tapi mengusirku. Sekarang memanggilku. Mau apa lagi? Apakah kau makhluk yang bernama Jubrino di sana? Loh. Kau siapa? Perkenalkan, saya adalah Bilo. Wah, matamu besar sekali. Lu kok tidak bisa melihatnya, matanya besar sekali? Ya sih ya, tapi itu gak usah diomongin. Nanti tersinggung kemudian sudak nanti. Kau laki-laki atau perempuan? Memakai rok seperti ini. Berani sekali kamu Jubrino. Ada sesuatu hal yang ingin saya Nanti tanyakan. dulu. Sabar Tuan Bino, sabar. Beginilah Jubrino. Kok saya rasa bukan makhluk dari daerah sini. Memang bukan. Saya bukan tempat tinggalnya berada di sini di sana. Bahaya, dia bisa bunuh tak menyentuh. Saya tidak percaya hal seperti itu. Ya, biasa saja seperti ini, tidak usah mengacung-acungkan seperti ini. Terserah dia. Apa dia punya penyakit? Hah? Ya kalau kamu yang sopan kamu. Ajar aja Tuan Bino kalau berkenan. Gak apa-apa, saya ikhlas. Tidak ada gunanya ataupun faedahnya jika kita mengajar makhluk seperti ini di sana. Nih, beliau mau ngomong sama kamu. Jadi Saya tidak. iya, tolong dengarkan. Mohon maaf. Awas, kalau untuk kalian saya sudah nggak. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Silakan. Mengenai pelaku yang melakukan pelecehan terhadap Parmi. Dari ciri-ciri yang disebutkan ataupun diceritakan oleh Kisanak ini semuanya, itu menandakan bukanlah Kisanak yang tertuju dalam ciri-ciri itu. Ya, memang bukan. Akan tetapi awalnya Kisanak menceritakan bahwasanya Kisanaklah yang melakukan pelecehan itu terhadap Nenek Parmi. Mengapa Kisanak mengatakan hal seperti itu terhadap Kisanak-kisanak ini semua? Begini. Mohon maaf. Sudah saya jelaskan kepada manusia-manusia itu. Itu karena saya tidak mau kehilangan. Kau pernah merasakan cinta atau tidak? Nah, saya rasa tidak. Siapa yang mau cinta dengan dia sih? Ya seperti itu, ini masalah perasaan. Saya tidak mau selama mengikuti, terus ujung-ujungnya tidak bisa mendapatkan.
Itu alasan saya mengarang. Lagi pula saya mendengar mereka ingin menghentikan Parmi. Loh, saya tidak terima. Saya mengikuti sudah lama. Nanti setelah saya mengizinkan mereka, pastinya Parmi terjadi apa-apa. Kulitnya yang mulus, rambutnya yang terurai, dengan berjalan seperti, menurut saya itu bidadari yang turun dari kayangan. Itu Baiklah, jika memang itu adalah alasan dari Kisana, jangan seperti ini sih. biarin. Lalu, apakah Kisana mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pelecehan terhadap Parmi? Cuprino apa yang tidak tahu? Tahu semuanya. Jika memang Kisana mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi, bisakah kau memberitahu kepada kami siapa pelakunya? Ngomongnya yang enak cepat. Mas Cuprino siapa yang melakukan? Coba. Jangan dulu. Oh, ya itu urusan kalian. Saya lebih baik pergi. Lagi pula ketemu kalian juga. Mending sama Parmi. Ya kalau mau coba. Mas Cuprino siapa pelaku itu? Coba. Maaf Tuan Bilo. Seperti ini saja, Kisana. Bagaimana? Jika Kisana tidak mau memberitahu siapa pelaku sebenarnya dalam pelecehan Parmi itu, kau bisa mengantarkan manusia-manusia ini untuk bertemu nenek Parmi. Ya buat apa? Buat apa? Karena dari cerita yang disampaikan oleh mereka semua, Kisana semua, tadi nenek Parmi mengutus anak buahnya membicarakan perihal jika mereka semua berhasil ataupun bisa membantu mencari siapa pelaku dalang di balik pelecehan itu, permasalahan yang sedang dihadapi ataupun kutukan-kutukan yang diberikan terhadap makhluk-makhluk di sekeliling itu akan dihentikan dan disembuhkan semuanya. Kan sudah dibilangin. Semuanya katanya sudah tahu ciri-cirinya. Memang benar, mereka semua sudah mengetahuinya. Apakah boleh Kisana mengantarnya untuk bertemu dengan Parmi? Saya punya jalan untuk bertemu dengan Parmi, Tuan Bilo. Baiklah, Tanpa harus ada Cuprino yang jubelin itu. baiklah. Terima kasih Kisana. Kisana sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini. Kembalilah sana Cuprino lah. Pergi sana. Tolong ini. Jelas. Ajar barengan ya apa Tuan Bilo. Selagi saya nggak melihat. Sudah ya, ini, monggo. sudah tidak butuh. Enggak. Kak, Butuh bangke. jangan metu lah. Baik Kisana, Tujuannya apa untuk bertemu dengan Parmi, Tuan Bilo? seperti ini Kisana. Dengan adanya Parmi mengatakan ataupun mengutus salah satu anak buahnya untuk bertemu dengan Kisana, berarti Parmi pun sudah membuka lebar-lebar dan ingin mengetahui sebenarnya Kisana sejatinya itu siapa. Dan di sini ada kesempatan untuk kita bisa bernegosiasi dengan nenek Parmi, membicarakan permasalahan yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya dengan yang bersangkutan langsung, agar kita tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti yang sudah-sudah Kisana. Ya. Jika memang Kisana mengatakan mempunyai jalan untuk bertemu dengan nenek Parmi secara langsung, saya sarankan Kisana melakukan pertemuan dengan nenek Parmi. Ya, saya paham. Yang kedua, dari perkataan Cuprino, saya rasa Cuprino benar-benar mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Cuma di sini yang harus dipertimbangkan itu banyak sekali. Apa itu, Tuan Bilo? Ya seperti yang sudah kau ketahui, Cuprino pandai berbohong.
pandai mempermainkan. Tapi dari gelagat yang dan ucapan yang dia katakan, dia benar-benar mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Sebenarnya kalau kita bisa menenangkan hati Jubrino kan cuma khawatir jika pelakunya nanti ketemu dan Parmi jatuh cinta. Nah, nanti pertemuan saya dengan Parmi, agar saya rasa Jubrino kan pasti akan melihatnya, ya. Agar ada klarifikasi yang keluar dari mulut Parmi sendiri mengenai dia itu tidak akan pernah mencintai. Nah, mungkin dengan itu Jubrino bisa memberitahu kepada kita semua. Ya, mengenai hal itu, saya serahkan tugas ini kepada Kisanak. Bagaimana caranya sehingga Kisanak bisa mendapatkan informasi siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Ya, jika seperti itu ya akan saya lakukan, Tuan Buddha. Dan langkah yang harus Kisanak lakukan adalah bertemu dengan Parmi terlebih dahulu agar informasi mengenai